Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang program rehabilitasi pada pasien fibrilasi atrium. Sebagai pendahuluan, tujuan utama dari pengobatan fibrilasi atrium adalah untuk mengurangi gejala seperti rasa berdebar dan mengurangi irama ventrikel yang cepat. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi risiko stroke. Uji latih dan rehabilitasi jantung mungkin dapat berguna bila tujuan sebelumnya telah dicapai, karena peningkatan kebugaran aerobik berhubungan dengan penurunan resiko rawat inap dan juga kematian. Direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 150 menit atau aktivitas dengan intensitas berat selama 75 menit per minggu. Kita dapat melakukan uji latih untuk menentukan intensitas dan mengukur kebugaran kardiorespirasi. Ada dua ciri khas pada fibrilasi atrium, yaitu intoleransi olahraga dan penurunan kualitas hidup, terutama bila disertai dengan adanya kondisi lain, misalnya gagal jantung, diabetes, atau penyakit jantung katup. Latihan aerobik secara konsisten telah dikaitkan dengan peningkatan kapasitas latihan yang ringan, sekitar 10% sampai 15% pada pasien dengan fibrilasi atrium. Pada penelitian kepada pasien dengan gagal jantung dan fibrilasi atrium, menunjukkan peningkatan yang signifikan pada VO2 max dan 6-minute walking test setelah 3 bulan menjalani latihan olahraga dibandingkan dengan kontrol, dengan peningkatan VO2 max 5% dan peningkatan 6-minute walking test sebesar 6% pada pasien yang diberi latihan. Olahraga teratur meningkatkan kapasitas fungsional dan mengurangi kelelahan, namun latihan harus dilakukan setelah denyut nadi dapat dikendalikan. Tujuan dari rehabilitasi jantung sendiri adalah 1. Menilai kemampuan dasar dan batas kemampuan pasien. 2. Pembuatan preskripsi latihan. 3. Menilai respon tubuh pada pasien dari preskripsi latihan yang diberikan. Terakhir, mendorong partisipasi latihan jangka panjang tanpa supervisi. Pada pasien dengan fibrilasi atrium, latihan teratur dapat memberikan perlindungan jangka panjang, di antaranya menurunkan rekurensi dan beban fibrilasi atrium, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian kardiovaskular. Berikut ini merupakan respon klinis dan fisiologis terhadap latihan pada pasien dengan fibrilasi atrium. Terdapat peningkatan kapasitas latihan, penurunan beban fibrilasi atrium, dan peningkatan kualitas hidup. Kenapa kita membutuhkan rehabilitasi latihan yang spesifik pada pasien fibrilasi atrium? Untuk memberikan preskripsi latihan pada pasien dengan fibrilasi atrium, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, diperlukan nadi sebelum mulai latihan. Dikarenakan pada pasien dengan fibrilasi atrium memiliki kapasitas latihan yang rendah, serta mudah lelah akibat respon ventrikel yang terganggu. Kedua, adanya toleransi latihan akibat penyakit lain seperti gagal jantung, diabetes, dan penyakit jantung katup. Ketiga, fibrilasi atrium berhubungan dengan respon ventrikel yang berubah-ubah, sehingga denyut jantung tidak dapat diandalkan untuk mengukur intensitas latihan. Keempat, pada pasien fibrilasi atrium, latihan hanya bisa dimonitor dengan skala RPE atau skala Borg. Program latihan pada individu dengan fibrilasi atrium dapat memberikan beberapa manfaat seperti peningkatan fungsionalitas, kapasitas fisik,
kesehatan kardiometabolik, dan kualitas hidup. Hilangnya kontraksi atrium yang normal menyebabkan berkurangnya cardiac output dikarenakan berkurangnya pengisian ventrikel. Sehingga saat latihan, denyut ventrikel yang lebih tinggi sebagai respon kompensasi terhadap kurangnya pengisian ventrikel dan stroke volume. Saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik menjelaskan keamanan dari uji latih pada pasien dengan fibrilasi atrium. Prinsip latihan spesifik menyebutkan bahwa latihan yang menggunakan otot besar dan menggunakan seluruh tubuh seperti berjalan dan bersepeda harus dilakukan. American Heart Association memberikan rekomendasi latihan untuk pasien dengan fibrilasi atrium, yaitu setidaknya latihan aerobik dengan intensitas sedang selama 150 menit untuk dewasa. Latihan beban harus dilakukan minimal 2 kali per minggu untuk semua kelompok otot besar. Latihan fleksibilitas juga diperlukan. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan seperti naik tangga, berjalan, jogging, berenang, bersepeda, latihan beban, dan olahraga aerobik lainnya. Berikut merupakan rekomendasi dari European Society of Cardiology. Pertama, pasien fibrilasi atrium disarankan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Sebelum melakukan olahraga, disarankan untuk melakukan evaluasi dan menangani penyebab utama fibrilasi atrium. Ketiga, perlu dilakukan pada pasien fibrilasi atrium yang melakukan olahraga berat. Keempat, ablasi disarankan pada pasien yang tidak menginginkan terapi menggunakan obat-obatan. Berdasarkan rekomendasi American College of Sport Medicine, penentuan intensitas pada pasien gagal jantung dan fibrilasi atrium menggunakan skala RPE dengan skor 11 hingga 14. Cara lain untuk menentukan latihan dapat menggunakan tes bicara. Penggunaan denyut nadi tidak disarankan dikarenakan dua alasan. Pertama, diperlukan pengukuran denyut jantung puncak dari tes latihan maksimal yang tidak rutin dilakukan pada pasien dengan fibrilasi atrium. Kedua, adanya respon denyut jantung yang bervariasi terhadap latihan pada fibrilasi atrium. Rekomendasi preskripsi latihan aerobik dilakukan dengan frekuensi 3-5 kali per minggu dengan intensitas mengacu pada skor RPE 11 sampai 14. Durasi 30-60 menit per hari. Setiap latihan seperti berjalan, jogging, sepeda tatis, elliptical stepping, mendayung, atau berenang dengan progresi latihan yang dimulai dengan skor RPE 11 sampai 14 dengan peningkatan waktu 5-10 menit sesuai kemampuan. Dilakukan peningkatan frekuensi secara bertahap hingga 4-7 kali per minggu. Rekomendasi preskripsi latihan resistensi dilakukan dengan frekuensi 1-2 kali per minggu pada pasien dengan usia lebih dari 60 tahun dan 2-3 kali per minggu pada pasien usia kurang dari 60 tahun. Intensitas yang diberikan yaitu 40-50% dari satu repetisi maksimal atau skor RPE 11-12 pada usia lebih dari 60 tahun dan 60-70% dari satu repetisi maksimal atau skor RPE 13-14 pada usia kurang dari 60 tahun. Repetisi yang dilakukan yaitu sebanyak 10-15 kali pada usia lebih dari 60 tahun dan 8-12 pada usia kurang dari 60 tahun. Dengan 1-2 set kelompok otot pada usia lebih dari 60 tahun dan 2-4 kelompok otot pada usia kurang dari 60 tahun. Durasi istirahat 30-60 detik, tipe latihan yang menggunakan beban tubuh, beban bebas, menggunakan mesin, karet elastis, dan progresi latihan meningkat bila pasien mampu melakukan gerakan 1-2 repetisi melebihi jumlah yang diberikan sebelumnya.
Rekomendasi preskripsi latihan fleksibilitas dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali per minggu. Intensitas ditentukan dengan melakukan peregangan hingga terasa tertarik atau tidak nyaman, dengan durasi 10-30 detik, repetisi 2-4 kali. Tipe latihan yang dilakukan dapat berupa peregangan statis, dinamis, dan PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation dengan progresi latihan berupa peningkatan frekuensi secara bertahap hingga 4-7 kali per minggu. Latihan fisik dengan intensitas sedang secara teratur dapat mengurangi insidensi terjadinya fibrilasi atrium pada populasi yang rentan, seperti pada individu berusia lebih dari 65 tahun dan bagi mereka yang akan melaksanakan operasi jantung. Program latihan fisik yang harus dilakukan yaitu dengan frekuensi 3 kali atau lebih per minggu dengan intensitas sedang 64-76% dari VO2 max. Berupa aktivitas fisik aerobik seperti berjalan, jogging, bersepeda, atau mendayung. Waktu latihan mencapai 60 menit per sesi dan dilakukan setidaknya selama 3 bulan berturut-turut. Aktivitas fisik harus melingkupi peregangan, latihan keseimbangan, latihan beban, dan kalistenik. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kapasitas latihan, kapasitas untuk kegiatan sehari-hari, dan kualitas hidup pasien fibrilasi atrium secara keseluruhan. Sehingga pasien dengan fibrilasi atrium perlu diberikan semangat dan motivasi untuk melakukan aktivitas fisik. Meskipun masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut, strategi pengobatan pada pasien dengan fibrilasi atrium harus meliputi rehabilitasi dan latihan fisik dengan pemantauan. Berikut beberapa preskripsi latihan yang digunakan dalam penelitian. Durasi yang digunakan adalah 3 kali per minggu dan sebagian besar menggunakan skala Borg untuk menentukan intensitas. Haruskah kita meningkatkan intensitas dan durasi latihan untuk meningkatkan hasil akhir? Durasi dan frekuensi latihan harus ditingkatkan secara progresif sebelum menaikkan intensitas, hingga mencapai target minimum 150 menit per minggu. Meningkatkan dosis latihan secara keseluruhan, baik dengan meningkatkan volume dan atau intensitas program latihan, akan memberikan manfaat pada pasien dengan fibrilasi atrium. Hasil penelitian yang dilakukan Benjamin et al. Merekomendasikan aktivitas fisik 360-720 Mets per minggu sesuai dengan durasi 60-120 menit intensitas sedang sampai berat per minggu pada pasien dengan fibrilasi atrium. Rekomendasi ini dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu, misal 2 sesi 60 menit, 4 sesi dengan durasi 30 menit, atau 3 sesi latihan intensitas berat dengan durasi 20 menit. Uji latih jantung dapat dilakukan pada pasien dengan fibrilasi atrium dengan indikasi ketika dicurigai adanya iskemi miokard dan sebelum memulai terapi obat antiaritmia kelas 1C. Untuk mempelajari adekuasi rate control pada semua aktivitas pasien dengan fibrilasi atrium persisten atau permanen. Sebagai panduan intensitas latihan atau mengukur kebugaran kardiorespirasi pada saat awal atau sebagai respon terhadap latihan fisik. Titrasi obat untuk mengontrol respon denyut ventricle atau menilai perlebaran QRS pada pasien yang memulai obat antiaritmia kelas 1C, misalnya flesanid. Dalam melaksanakan uji latih jantung pada pasien fibrilasi atrium, terdapat beberapa pertimbangan dan prosedur pelatihan yang penting pada pasien dengan fibrilasi atrium. Penyesuaian fisiologi akut, hilangnya kontraksi atrium yang normal dan penurunan curah jantung yang terkait. Kapasitas latihan pada pasien dengan fibrilasi atrium adalah 15% hingga 20% di bawah kapasitas latihan pada orang dengan irama sinus. Denyut jantung saat istirahat,
selama latihan submaksimal, dan pada latihan puncak seringkali lebih tinggi pada pasien dengan fibrilasi atrium bila dibandingkan dengan orang dengan irama sinus. Denyut ventrikal puncak seringkali melebihi denyut jantung maksimal yang diprediksi berdasarkan usia. Pertimbangan dan prosedur pengujian. Gunakan prinsip-prinsip uji latih yang digunakan pada pasien tanpa fibrilasi atrium. Pasien harus mengkonsumsi obat rate control dan obat antikoagulan yang efektif saat menilai uji latih. Uji latih dapat digunakan untuk menentukan titrasi dosis obat yang bertujuan untuk mengontrol laju ventrikel saat eksersi. Uji latih dapat dihentikan mengacu pada tanda dan gejala pada pasien. Uji latih tidak disarankan pada pasien dengan denyut ventrikel yang tak terkendali atau mengalami takikardi. Terdapat bukti yang terbatas yang mengenai keamanan uji latih pada pasien fibrilasi atrium. Namun saat ini bukti-bukti menunjukkan bahwa eksersi yang maksimal dengan adanya pengawasan dapat dilakukan. Dari pemaparan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa program latihan untuk pasien dengan fibrilasi atrium dapat memberikan beberapa manfaat kesehatan dan kebugaran. Tidak ada prosedur khusus yang direkomendasikan untuk uji latih pada pasien dengan fibrilasi atrium. Pada pasien dengan fibrilasi atrium dapat berolahraga dengan aman hingga upaya maksimal yang dibatasi gejala, dan bukan hanya 85% dari denyut jantung maksimum yang diprediksi berdasarkan usia. Pada pasien fibrilasi atrium, kapasitas latihan 15% hingga 20% lebih rendah dan denyut jantung puncak lebih tinggi daripada pasien dengan irama sinus. Obat antikoagulan atau obat rate control harus dikonsumsi sebelum melakukan uji latih. Uji latih dapat dilakukan pada pasien dengan laju ventrikel yang terkontrol. Sekian pemaparan saya tentang topik program rehabilitasi pada pasien fibrilasi atrium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.